Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tari Gambuh Keris akan menjelaskan mengenai berbagai macam mengenai tari ini. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama adalah asal dari tari ini. Jadi, tari Gambuh Keris berasal dari kota Sumeneb, Provinsi Jawa Timur, yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Hal ini dikarenakan tari Gambuh Keris pertama kali dicetuskan dan dilakukan di daerah Sumeneb. Untuk jumlah penari, bagian pertama di dalam panggung ada 2 orang sebagai penari, bentuknya sejajar dan lainnya berada di luar panggung. Bagian yang kedua, bagian pertama keluar dan bagian kedua masuk. Ada 4 orang penari, bentuknya sejajar, berada di dalam panggung. Yaitu bagian yang ketiga, bagian kedua keluar dan bagian ketiga masuk. Ada 3 orang penari berada di dalam panggung, bentuknya sejajar. Bagian yang keempat, 9 penari masuk ke dalam panggung. Lalu bagian yang pertama berada di depan, bagian yang ketiga berada di tengah, bagian yang kedua berada di belakang. Jumlah penari dari awal sampai akhir ada 9 penari. Selanjutnya adalah aksesoris yang digunakan oleh tari Gambuh Keris, yaitu yang pertama, gelang tangan dan gelang kaki. Gelang ini memiliki makna kerendahan hati dan kedermawanan. Yang kedua yaitu kalung. Kalung dapat menambah gerakan dan keestetikan sebuah tarian. Kalung rombai melambangkan kegembiraan semangat dalam tarian. Gerakan kalung rombai dengan bergerak seiring dengan gerakan penari menciptakan energi dan kehidupan dalam pertunjukan. Selanjutnya, properti. Properti yang digunakan dalam tari Gambuh ini menggunakan keris karena berkaitan dengan tema tarian yaitu tari Gambuh Keris. Keris merupakan senjata yang identik dengan para tokoh pejuang masa lalu untuk berperang, sehingga digunakan dalam tari Gambuh Keris yang menceritakan tentang prajurit yang hendak berlatih perang. Dalam koreografi tari Gambuh Keris ini, properti keris digunakan pada bagian inti tarian yang dilakukan secara berpasangan. Selanjutnya, tata busana. Tata busana yang digunakan dalam tari Gambuh Keris ini terdiri dari celana, sembong, stagen, sabuk timang, kace, posdeker, plat bahu, ikat kepala, gongseng, keris, tameng kecil berdiameter kurang lebih 15 cm. Dalam tata busana tersebut ada semacam hiasan kain yang diselipkan pada stagen berwarna putih, merah, hijau, dan kuning. Putih melambangkan sebagai simbol kesucian dan merah sebagai simbol keberanian, hijau sebagai simbol kesuburan, dan kuning sebagai simbol ketulusan. Selanjutnya ada jaler, yaitu celana panjang yang berwarna putih ataupun loreng-loreng. Stewel, yaitu hiasan untuk membalut jaler dari bawah lutut sampai ke pergelangan kaki. Kain putih kekanjutan, yaitu kain yang dipakai secara melilitkannya di badan setinggi dada atau dipasang sebelum saput. Saput, yaitu semacam sarung yang dipegang pada satu sisinya, digambari dengan bermacam-macam ornamen dari motif, perada, atau dibuat dari kain loreng. Angkep bulet, yaitu hiasan kecil yang juga dipasang sesudah saput untuk menutup bagian punggung atau menutup ikatan kain putih kalau ujungnya dicawatkan di punggung. Selanjutnya ada bapang, yaitu hiasan pada leher atau neckband. Gelang kana, yaitu hiasan kecil untuk menutupi ujung baju pada pergelangan tangan. Awiran, yaitu hiasan kecil bermotifkan perada yang dipasang di atas menutupi angkep atau digantungkan di bawah keris. Angkep pala, yaitu hiasan semacam angkep rancut namun lebih kecil dan dipasang untuk menutupi pundak baik kiri maupun kanan. Sabuk terdiri dari sabuk kancing yang dipasang di pinggang dan sabuk stagen untuk mengikat kain putih maupun saput. Selanjutnya yaitu latar belakang diciptakannya tari Gambuh Keris. Dalam babat kitab Pararaton, dikisahkan setelah kerajaan Singosari runtuh, menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya mengungsi ke Sumeneb meminta perlindungan Arya Wiraraja. Semasa muda, Wiraraja pernah mengabdi pada Narasingamurti, kakek Raden Wijaya. Maka ia pun bersedia membantu sang pangeran untuk menggulingkan Jayakatwang. Raden Wijaya bersumpah jika ia berhasil merebut kembali tahta mertuanya, maka kekuasaannya akan dibagi 2, yaitu untuk dirinya dan untuk Wiraraja. Mula-mula Wiraraja menyarankan agar Raden Wijaya pura-pura menyerah ke Kediri. Atas jaminan darinya, Raden Wijaya dapat diterima dengan baik oleh Jayakatwang. Untuk membuktikannya, Raja Jayakatwang menguji kesetiaan Raden Wijaya dan pengikutnya
dengan cara mereka semua harus melawan prajurit dari Kediri. Para pengikut Raden Wijaya antara lain Lembu Soro, Ronggolawe, dan Nambi diadu dengan para senopati Doho, yakni Kebo Mundaram, Mahesa Rubuh, dan Pangelet. Mereka melakukan pertarungan secara damai dengan melakukan tarian jurus pada perayaan Wuku Galungan yang dilaksanakan oleh Raja Jayakatong dalam suatu acara pasasraman di Manguntur, Keraton Doho yang selalu dilaksanakan setiap akhir tahun pada Wuku Galungan. Pada akhirnya, kompetisi ini dapat dimenangkan oleh para pengikut Raden Wijaya, dan Jayakatwang memberikan kepercayaan kepada Raden Wijaya. Pengikut Raden Wijaya dapat memenangkan pertarungan ini karena mereka telah diajari teknik keris oleh Arya Wiraraja sendiri selama mereka mengungsi di Sumenep. Oleh Arya Wiraraja, teknik pertarungan menggunakan keris ini kemudian disamarkan dan diubah menjadi tarian yang kemudian disebut tari silat Sudukan Duung. Namun, oleh masyarakat setempat, tari ini lebih dikenal dengan sebutan tari Gambuh Keris. Selanjutnya, gerakan. Gerakan pada tari Gambuh Keris memiliki gerakan yang mirip dengan latihan tenaga dalam pada seni bela diri. Pada setiap gerakannya, penari jarang mengangkat kaki sehingga gerakan kaki hanya digeser di atas tanah. Gerak penari Gambuh Keris bergerak ke arah kanan sebagai simbol perputaran bumi serta simbol perjalanan darat pada tubuh manusia. Di akhir tarian, para penari melakukan adegan perang senjata yang digunakan berupa keris. Berikutnya cerita. Cerita dari tari Gambuh Keris ini menceritakan tentang perlawanan prajurit Raden Wijaya dengan prajurit Jayakatwang dari Kediri. Pada latar belakang dijelaskan bahwa pertarungan dilakukan secara damai dengan melakukan tarian jurus pada perayaan Wuku Galungan yang dilaksanakan oleh Raja Jayakatong dalam suatu acara pasasraman di Mengantur, Keraton Daha yang selalu dilaksanakan setiap akhir tahun pada Wuku Galungan. Selanjutnya, faktor memilih tari Gambuh Keris. Tari Gambuh memiliki gerakan yang menggambarkan pertarungan dengan senjata berupa keris. Kelompok kami yang terdiri atas laki-laki dan perempuan menyetujui untuk memilih tari ini karena gerakannya yang dapat diikuti dan cocok untuk ditampilkan pemula, baik laki-laki maupun perempuan. Gerakan tari juga mudah untuk dipelajari karena gerakannya seperti seni bela diri. Namun, gerakan yang tegas tetap memperkuat karakteristik tari ini. Selanjutnya, klasifikasi jenis tari ini memiliki tema yaitu heroik atau kepahlawanan. Hal ini dikarenakan tari ini memiliki sifat yang gagah, berwibawa, berani, dan keperwiraan. Tarian bertema heroik senantiasa dikagumi karena memiliki daya tarik yang sangat kuat. Selain itu, tari heroik juga mengambil dari kisah-kisah peperangan, kemenangan, dan kegagahan. Jenis. Untuk tari kerakyatan umumnya lahir dari kepercayaan adat istiadat dan tradisi masyarakat zaman dahulu. Tari kerakyatan merupakan tarian yang tumbuh di kalangan rakyat dan tumbuh menurut letak geografisnya. Karena tumbuh sesuai dengan letak geografisnya, maka suatu tarian memiliki dinamika dalam gerakannya dan menciptakan gerakan yang khas serta unik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.